Selanjutnya pertemuan umum. Pertemuan umum adalah pertemuan dengan peserta campuran di mana disampaikan beberapa informasi tentang kesehatan untuk dilaksanakan oleh masyarakat sasaran. Cara melakukannya dengan perencanaan dan persiapan yang baik seperti rundingan dulu dengan orang yang terkait, konsultasi dengan tokoh setempat, buat agenda. Jadi jauh-jauh hari disiapkan terlebih dahulu. Jaminan kedatangan para narasumber lainnya bila perlu. Kalau kita tidak bisa atau kurang kompeten, kita bisa memanggil narasumber yang lebih kompeten. Usahakan keikutsertaan semua golongan di tempat itu. Hal-hal yang perlu diperhatikan, rapat diselenggarakan di tempat yang letaknya strategis atau pertemuan itu di tempat yang strategis, penerangan dan udaranya segar. Waktu dipilih adalah waktu yang luang untuk masyarakat. Jadi kita yang menyesuaikan masyarakat, bukan masyarakat yang menyesuaikan kita. Pada siang hari bila tempat tinggal berjauhan dan bila malam bisa digunakan di malam hari jika hanya lingkup RT itu berdekatan. Tepat waktu untuk memulai dan mengakhiri pertemuan. Terus perhatian ditujukan pada tujuan pertemuan, hindari pertengkaran pendapat. Selanjutnya harus menggunakan alat peraga untuk menarik perhatian, memberikan penghargaan atau door prize untuk yang hadir dan atau yang bisa menjawab dalam diskusi. Libatkan tokoh masyarakat, usahakan kegiatan berkelanjutan, jangan hanya satu kali datang terus besoknya ke depan tidak datang lagi. Berikan selebaran juga. Kelebihan metode ini banyak orang yang dicapai karena langsung sekaligus banyak orang. Menjadi tahap persiapan untuk metode lainnya, perkenalan pribadi dapat ditingkatkan, segala topik atau judul dapat diajukan. Ini adopsi suatu anjuran secara murah atau sedikit biaya. Kekurangan atau keterbatasan, tempat dan sarana pertemuan tidak selalu cukup. Kadang kita mengundang satu RT, terus yang datang yang kita undang hanya satu orang per kakak, yang datang bisa 2 atau tempatnya kurang luas. Terus waktu diskusi biasanya terbatas sekali karena kalau malam hari keburu dengan dibatasi jam malam. Terus pembahasan topik sedikit lebih sulit karena peserta yang hadir adalah campuran, tidak hanya fokus sasaran kita. Kejadian-kejadian di luar kekuasaan seperti cuaca buruk dan sebagainya dapat mengurangi jumlah kehadiran. Selanjutnya pertemuan atau diskusi kelompok. Ini kelompok yang lebih kecil atau lebih sedikit dibanding yang tadi, berkisar antara 12 sampai 15 orang saja. Harus ada partisipasi yang baik. Biasanya digunakan untuk menjelaskan informasi yang lebih rinci atau detail mengenai perubahan perilaku kesehatan. Keberhasilan pertemuan FGD banyak tergantung pada petugas penyuluh untuk memperkenalkan soal yang harus diperhatikan, memelihara perhatian. Jadi harus terus menarik perhatian yang peserta, membuat kesimpulan pembicara dan menyusun saran-saran yang diajukan. Berikan bahan informasi yang cukup agar bisa menyampaikan kesimpulan yang tepat. Demonstrasi atau
percontohan. Di sini metode ini menekankan pada bagaimana cara melakukan sesuatu atau suatu perilaku kesehatan. Kegiatan ini bukan suatu percobaan atau pengujian, tetapi usaha untuk mendidik, usaha untuk merubah perilaku itu. Tujuannya untuk meyakinkan orang bahwa sesuatu perilaku kesehatan tertentu yang dianjurkan itu adalah berguna dan praktis sekali bagi masyarakat. Ini demonstrasi mengajarkan suatu keterampilan yang baru. Cara melakukan harus dengan persiapan dan perencanaan, seperti datang jauh sebelum kegiatan dimulai, jadi berjam-jam sebelum acara dimulai harus datang dahulu untuk penyuluhnya itu mengatur semua sedemikian rupa sehingga pada saat demonstrasi itu tidak ada kendala, sehingga apa yang disampaikan itu langsung bisa mengena. Berikan selebaran seperti brosur yang bersangkutan dengan demonstrasi tersebut. Anjurannya, pilih topik yang berdasarkan keperluan masyarakat. Kalau masyarakat itu perlunya BAB di kamar mandi atau di WC, jangan mengarah ke yang lain seperti pertanian dan lain-lain. Jadi harus fokus. Demonstrasi dilakukan tepat masanya. Hilangkan keraguan tetapi hindari pertengkaran mulut. Hargai cara yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Kelebihan dan keuntungannya, ini cara mengajar keterampilan efektif, merangsang kegiatan, menumbuhkan kepercayaan pada diri sendiri. Kekurangan atau keterbatasannya memerlukan banyak persiapan, peralatan dan keterampilan. Merugikan jika demonstrasi dengan kualitas yang buruk.